morning, Bu Suryati. Good morning, teacher. Yeah, how are you? How are you today? I'm fine, thank you. Okay, ya. Oke ya, kita mulai saja ya. Oke, untuk Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simple present tense dan simple past tense. Supaya lebih singkat, ya, saya nulisnya present tense dan past tense. ya, Nah, baik. Bu Suryati masih ingat apa itu present tense? Apa itu past tense? Dalam bahasa Inggris itu ada yang dinamakan tense atau tenses. Ya, Itu ya, artinya kata kerja bentuk waktu. Nah, waktu jadi dalam baik, bahasa baik. Inggris kan nanti untuk kata kerja itu menyesuaikan bentuk waktu, apakah sekarang, ataukah lampau, atau yang akan datang. Nah, nanti sesuai dengan waktunya, nah itu kata kerjanya akan berubah. Nah, seperti itu. Nah, untuk present sendiri nih, artinya itu sekarang. Nah, kalau Present present sekarang ya. ini artinya sekarang ya. Kalau tense itu, kalau tense itu artinya bentuk waktu ya, atau kata kerja bentuk Ya, waktu. Nah, di sini ya, perbedaannya adalah kalau present itu sekarang. Nah, kalau yang ya, baik. past itu waktu yang sudah lalu Berlalu, atau yang berlalu sudah ya. lewat gitu ya. Ya, past tense. Iya, ya cara ngapalnya gampangnya gitu aja. Present sekarang, past itu lampau. Ya, baik. Iya, gitu ya. Nah, sekarang Ya, baik. kita langsung ke contoh kalimat aja ya, Bu ya. Oke, Ya, jadi boleh. saya warna merah itu adalah kata kerja ya. Jadi kata kerja Ya, itu letaknya setelah subjek. ya, baik. Iya, setelah subjek nomor satu, subjeknya itu I, saya. Ya, baik Nah, ya. kalau di bahasa Indonesia itu sama. Apa namanya? Subjek, predikat, objek ya. Ya, SPO, ya, terus kalau ada keterangan tuh misalnya kata ya, keterangan waktu gitu ya. Nah, ya, sama kalau baik. di bahasa Inggris itu sama seperti di bahasa Indonesia ya. Subjek, Ya, baik. Ya, verb, objek. Sini subjeknya ya. itu I, it-nya itu verb, rest-nya itu Ya, sebagai objek. Nah, everyday ya, ini adalah keterangannya, keterangan waktu ya. ya, ya, baik. Nah, nah jadi ini kita artikan bagaimana Bu yang nomor satu, I eat rice every I day. eat Artinya, rice every day. Saya makan nasi setiap hari. nah ya betul sekali. Nah, I eat rice every day. Nah, jadi eat di Ya, sini adalah kata kerja bentuk pertama atau verb ke satu. ya, Nah, itu ya. dipakai untuk kalimat ya. Ya, jadi nanti Hmm, jenis kata kerjanya itu nanti kalau untuk present itu verb pertama atau verb ke satu. Nah, nanti untuk yang ya, past tense, nah di sini akan berubah nih di sini. Add. ya. Add itu bentuk keduanya dari it. Nah, di Oh, situ baik. ada perubahan. Iya, jadi it berubah jadi add. Kalau lampau kita harus pakainya add. Kalau present Ya. itu pakainya Oh, it. berarti kemarin gitu ya? Iya, betul. Ini ada kata yesterday, Bu. Iya, betul. Jadi I Oh, ate ya. rice Oh, yesterday. yesterday. Ya. Oh, Keterangan waktu ini optional ya, boleh dipakai, boleh tidak. Misalnya cuman I ate rice is okay, bisa juga gitu ya. Hmm. tapi Iya, jadi kalau saya biasanya, maaf ya, kalau I eat rice ya, every day, I eat rice yesterday bisa nggak itu, Bu? I ate jadinya. Jadi ini dibaca eat, ini ate. Ya, karena Enggak, lampau maksudnya. atau kemarin, kita bilangnya ate. Oh, I ate rice. berarti kalau I eat rice yesterday nggak bisa ya, berarti ya nggak bisa dipakai ya? Nggak bisa, nggak bisa. I ate ya. Baik, baik. Ya, jadi kalau untuk penggunaannya persentase itu yang biasa kita pakai sehari-hari juga, Bu Suryati. Atau kayak Ya, baik. kebiasaan, rutinitas. Nah, itu kita pakainya persen. Ya, Misalnya, eh, saya biasa memasak di rumah misalnya. Berarti I usually cook at home. Nah, nanti ya. ada tambahan usually. Usually Hmm, itu hanya tambahan aja. Biasanya, kalau everyday itu setiap hari.
Nanti bisa Iya, juga sesuai dengan kebiasaan kita, misalkan every week, setiap minggu, atau iya, every month, setiap bulan, atau every iya. year, setiap tahun. Nanti bisa berubah untuk kata keterangan Baik, waktunya ini ya. baik Bu. Nah, nah jadi gini Bu Suryati, kalau memang kata kerjanya ini berubah Iya. dari it menjadi at, nah itu tidak beraturan namanya kata kerjanya. Dan memang kita Oh harus iya, menghafalkan Bu. Hmm, iya, supaya nanti dalam penggunaan di kalimat past tense-nya kita sudah hafal it berubah jadi iya. at gitu ya. Oh iya, iya. Oke. Iya. Tapi selama ini salah Nah, saya. kemudian Ilmu nggak baru. apa-apa Bu. Mm-mm. Iya, Ya nggak apa-apa kalau kita kita ngomong mah nggak yang terlalu apa ya, maksudnya secara tata bahasa nggak terlalu diperhatikan. Yang penting yang kita ajak ngomong iya, paham lah. Nah, tapi kalau iya, dalam tulisan, nah memang harus sesuai dengan grammar ya atau tata bahasa. Ya nanti kita akan iya, bahas lagi baik, Bu. Jenis kata kerja baik, itu baik, memang nanti dibagi dua, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. baik, baik. Ya, kemudian untuk kalimat yang kedua. Nah, the cat Hmm, drinks milk. Iya, apa artinya Bu ini? eh, kucing minum susu. Ah, betul sekali. Ya, Ya, kucing minum susu. The cat drinks milk. Ya, karena minumnya itu entah sekarang atau memang kebiasaan si kucing itu minum susu. Jadi kita pakainya present gitu ya. Nah, ya, di sini baik. eh, nah, kalau Bu Suryati perhatikan nih, ini kan drink itu kan kata kerja ya. Ini Ya, kan ada S-nya, Bu. Nah, di ya, it tadi kan nggak ada S-nya. ya. Nah, kira-kira Bu Suryati tahu nggak, ini kenapa ada S-nya drinks? Kenapa di sini nggak ada S-nya yang tadi nomor satu? Karena The yang cat pertama, drinks. ya, seringis itu mungkin Yang pertama nggak ada minumnya S. banyak, minum minumnya banyak, terus Yang menggunakan banyak kan? ada S. Setahu saya Iya, S nggak apa-apa. lebih dari Iya betul, satu gitu memang, ya. memang betul. Jadi kalau di bahasa Inggris Ya, itu memang kalau ada S-nya itu penanda bahwa dia itu banyak atau lebih dari satu. Tapi itu ya, berlaku untuk kata benda, itu berlaku oh, untuk baik, noun atau kata benda. Ya misalnya ya, one apple, two apples, gitu kan? ya, ya, Three oranges. I have one ya, orange. You have ya, five oranges. Nah, kalau ada S-nya memang kalau di bahasa Inggris itu tandanya banyak, tapi itu untuk kata benda ya. ya, Nah, baik, nah, tapi untuk di present tense ini, jadi kenapa dikasih S itu karena di sini subjeknya cuma satu aja, Bu. Nah, oh justru kayak gitu, kebalikan, kebalikan. Nah, di sini cat-nya ini cuma satu, makanya kata kerjanya ya, ditambahkan S. ya, Jadi cara hafalinnya gitu aja, Bu, biar gampang. mm, Kalau di kalau di present tense, maaf Bu, berisik ini deket ya, bengkel soalnya. Sebentar ya, 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 berisik. kedengeran kok, Nah, jadi cara menghafalkan yang gampang itu, kalau di present tense, kalau subjeknya satu aja nih, nah nanti kata ya, kerjanya itu ditambahkan S. Gitu. ya, baik, baik, Tapi kalau tapi kalau kecuali yang I ya Bu ya, kecuali ya, yang I sama you. Nanti saya jelaskan lagi deh. Jadi gini, jadi kalau subjeknya itu he, she, ya, sama it, nah nanti kata kerjanya harus ditambahkan S di sini. He, oh she, gitu, it. ya, Iya. Masih ingat Bu, kalau he itu apa Bu? Untuk siapa? untuk laki-laki, He itu dia laki-laki. Ya betul. dia Kalau she, laki-laki, si dia perempuan, iya, she dia perempuan. Iya. Kalau it itu kata ganti selain orang. ya, it, Nah, ya, sebentar, saya tulis lagi deh biar nggak lupa. Di sini ini geser dulu. Bentar. Ya, jadi kata ganti masih ingat nggak Bu Suryati ada berapa dalam bahasa Inggris? kata ganti, ya. Belum tahu Hmm, ya Bu, kata ganti itu belum, jadi saya selama berarti ini hanya kalau apa di, dalam iya nggak apa-apa. ya, Sebentar ya. saya tulis ya, sama saya tulis, Silakan Bu. Iya.
Ya, biar nggak lupa, Bu. Silakan. Ya, oke, sama saya tulis. Ya, Kata ganti ya. ya. Nah, ini Bu, apa namanya? eh, Oh, ini nah, kata ini ganti. ya, Hmm. Ya, ya dalam bahasa Inggris itu ada 7. Kalau ya. istilah di bahasa Baik. Inggrisnya namanya pronoun. Bentar. Oh, ini namanya kata ganti ya. I, we, they Ya, mereka, you, mm-mm. he, Kita she, ganti it. ya. Ya. Apa yang ngajar, Bu? Oke, Bu. Ya, ya. Kalau bahasa Inggris namanya pronouns atau kata ganti ya, Bu ya. Oke. Ya, baik. Jadi kalau I masih ingat ya, Bu, kalau I itu artinya Saya, kalau I ya, kalau you you kamu, iya, kalau you kamu. Terus ya, kalau we kita, we artinya kami. Kita boleh, apa? kita atau kami. Oh, Kalau kami they, atau kita. Oh, baik. Iya. iya Kenapa? sama aja. Kalau Kalau they, they mereka. mereka. Itu. Ya. Kalau Dia he itu dia laki-laki, laki-laki. Ya, kalau si kalau dia she dia perempuan. perempuan. Nah, nah, jadi nanti kalau dalam present tense, kalau subjeknya ini he, she, dan Ya, it, dan kebetulan ini semua tunggal ya, cuma satu orang aja ya. Nah, nanti ya. untuk kata kerja dalam kalimatnya harus ditambahkan s. Seperti Oh, ini, gitu. drinks. Ya, kata Ya. kerjanya ditambah s. Kemudian kita ambil contoh lagi. Nah, my brother always sleeps well. Nah, di sini juga ditambahkan s karena Oh, ya. ini subjek my brother. Jadi my brother itu kata gantinya adalah he. Ya, Nah, kalau subjeknya itu he, nah berarti kata kerja harus ditambahkan s. Jadi eh, sleeps. Oh, gitu ya. ya betul. Oke, Baik. kemudian, nah tadi yang nomor 2 itu drinks milk. Nah, kemudian apa bentuk kedua dari drink? Nah, nomor 2, drink itu kalau verb kedua berubah menjadi drank. Frank. Oh, Iya, oh, the cat drank milk. Heeh. ya. Untuk keterangan waktunya optional ya Bu, boleh dikasih, boleh nggak. Misalnya kasih aja yesterday, boleh, atau last night, atau 2 hari yang lalu, misalnya ago, misalkan Ya, 5 jam yang lalu, 5 hours ago, dan sebagainya. Ya. ya, Nah, jadi baik. di sini drink bukan jadi drank. Oke, sudah ya, Bu ya. Ya, baik, Bu. Nah, untuk yang kalimat ketiga, my brother always sleeps well. Nah, sleep itu kan kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk kata Ya, kerja bentuk kedua, di sini namanya slept. Nah, let's ya. sini. Sleep berubah jadi slept untuk kalimat past tense atau lampau. Ya, Jadi, baik. adik saya tidur dengan nyenyak tadi malam, last night. Jadi, sleep berubah jadi slept. Slap. Iya. Oke, jadi gitu ya Bu ya. Nanti untuk subjek memang harus diperhatikan untuk yang present ya. Kalau misalnya subjeknya itu
Yang nomor dua kebetulan ini it, the cat kan it ya, dia hewan kan, kata ganti selain orang. Terus my brother kan dia he. Jadi untuk Ya, kata kerja harus tambahkan s di sini ya. Drinks, ya. sleeps. Tapi kalau nanti untuk subjeknya I, you, we, they, nanti tidak perlu ditambahkan s untuk kata Oh, kerjanya. baik, baik, baik. Ya, ya sampai sini ada pertanyaan, Bu Suryati? Alhamdulillah sudah paham ya. Iya. Nah, Kata, sekarang ya kita ini aja Bu. Sekarang kita menambah vocabulary untuk kata kerjanya dulu ya Bu ya. ya, baik. Kata kerja. Nah, sebentar. Ini sudah, kalau sudah saya hapus ya. Ya, Ya, oke, sebentar. Nah, sebentar. Ini saya akan menuliskan jenis kata kerja dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu kata kerja dibagi dua. Kata kerja beraturan dan tidak beraturan. ya. Kalau yang beraturan namanya Present tense. Ya, bukan ya. ya, the verbs. Bentar, saya tambahkan. Ya, regular verbs. Nah, di sini regular verbs and irregular verbs. Kalau regular artinya beraturan, kalau irregular itu tidak beraturan. Bukan. Nah, Bu Suryati yang masih ingat kata kerja apa aja, Bu? Yang Irregular. tadi boleh. Tadi Oh misalnya ya. makan ya. I, you, we, they, she, he, it. Eh, Kata kerjanya aja, Bu. Misalkan makan, misalnya minum, misalnya lari, Ya. berjalan, memasak, dan sebagainya. Run, apa Apa? lagi? Lari. Lari ya. Run terus Ah, drink, lari ya. ya, drink, eat, apa lagi Iya, ya? ini kalian saya kasih ini ya. Bentuk keduanya. Baik. Tadi eat jadi at, kan? Apalagi tadi sleep Eh, ya. Ya, sleep, sleep jadi slept. drink jadi drinks jadi drank. Oh, tadi betul. Drink jadi ya, jadi drink. Ada lagi? Ya. Eat jadi Hmm, eat. ya. Bahasa Inggrisnya pergi apa Bu? Pergi Bu. Go. Iya betul, go. Bentuk keduanya jadi when. Eh, Nah, apa contoh kalimatnya misalnya when, bentuk kedua? kelihatan nggak? Bentuk keduanya apa? When, pergi. When? W-E-N-T, when. Oh ya, ya, when. Nah, terus apa lagi? eh Bernyanyi apa bernyanyi, Bu? Eh, Menyanyi. singing ya, Sing berubah jadi sang. sayang ya. Kalau berenang, swimming, Swim, jadi swim. swim. Apa? Ya, jadi swim, berenang. Jadi Ya, kalau swim kita jadi. mengatakan kemarin saya berenang, berarti ya udah I swam yesterday atau Oh I gitu. swam atau yesterday I swam atau I swam yesterday bisa. Oh Kalau gitu kita baik. jadi kalau untuk menceritakan pengalaman atau kejadian yang sudah terjadi atau sudah lampau, kita harus pakainya yang ini yang verb kedua ya. Yang swim ya. Ya.
baik, baik. Terus, oke. Kata kerja apalagi Bu? Berlari, makan, tidur, minum, Terus, pergi, melihat. Nih, ya, melihat berubah doing, jadi saw. ya, melihat, apa lagi ya? Menunggu, Hmm. kata kerja bukan menunggu ya. Betul, betul. Menunggu. Nah, nanti kalau untuk menunggu, itu nanti masuknya yang beraturan, Bu. Sebentar, ini saya geser dulu deh. Ini yang tidak beraturan ya, di sini ya. Saya tempatkan sini. Nah, Nggak boleh. Tadi, muncul, nah, sudah. Menunggu. Menunggu itu bahasa Inggrisnya apa? Wait ya. ya. Wait. Nah, untuk yang tidak beraturan, nanti ditambahkan D atau ED, Bu. Jadi kita Oh, tidak perlu wait. menghafal. Oh, baik, baik. Waited. Ya. Wait. Memasak apa? Masak cook, jadi cooking. Apa? Jadi Cooked. Ya. cook. Menonton. Ah, Menonton. menonton, menonton apa ya? Udah lupa ya, menonton. Nonton ini watch. Ya, melihat. Oh, Look itu keduanya. Ya, apalagi. Nah, jadi eh, bedanya tuh Ibu ya. Kalau untuk yang beraturan itu nanti verb kedua atau simple past tense-nya itu adalah ditambahkan ed aja di belakangnya. baik, Seperti baik. ini. Jadi ini kita nggak perlu hafalin. Nah, yang perlu dihafalkan tuh yang utama tuh yang ini, yang untuk irregular yang tidak beraturan ya. Run Ya, berubah jadi ran, eat berubah jadi ate. Nah, gitu kan. ya, Nah, kalau yang perakhiran ed ini beraturan. Jadi kita nggak perlu menghafalkan. Karena kan nggak ada baik. perubahan ya. Ya, cuma Ya, ya. ditambahkan aja. Ini tambahkan lagi apa? Ada lagi nggak? Eh, Eh, hmm, ya ada di sini lupa. membeli. Tambahkan lagi deh, membeli apa membeli? Bayi, bayi. Ibai. Bentuk Ya, keduanya berubah menjadi bought. Lawannya membeli ya. apa, Bu? Lawannya membeli, Menjual. sell, menjual ya. Tuh, kalau penjual orangnya disebut seller. Nah, Ya. kalau lampaunya berubah jadi sold. Oh, so, Terus yang ini, apalagi nih, masih banyak sih. Masih banyak ya oh, untuk yang kata pakai kerjanya ing, ya. ya. Kalau yang pakai ing Bu, contohnya yang Yang pakai eh, pakai ing contohnya kalau wait jadi waiting itu maksudnya yang bagaimana itu? waiting. Oh ya, nah itu juga salah satu jenis tenses, Bu. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya present continuous tense. Artinya Hmm, itu tuh sedang terjadi saat ini. Misalnya, oh begitu. my mom is waiting for me. Nah, jadi si mamanya Ya, itu sedang ya, menunggu aku. Gitu. Nah, misalnya baik. eh, Bu Suryati is learning English. Nah, berarti Bu Suryati itu sedang belajar bahasa Inggris. Jadi kalau ada ing-ingnya itu artinya sedang. Itu Bu. Oh baik. Ya, untuk nama tensesnya itu namanya present continuous tense. Karena memang ada Present. beberapa penamaan ya untuk tenses di bahasa Inggris. Ya, Nah, jadi kalau ini memang harus dihafalin ya Bu ya. Kata kerja ya. terutama yang sehari-hari yang sering dipakai. Oh iya menulis. Apa bahasa Inggrisnya menulis? Right. Menulis, membaca. Ya tambahkan satu deh. Menulis itu write, writing. Ya. Nah, Kalau kalau writing keduanya jadi find jadi found, speak jadi spoke, berbicara. ya.
Indonesia. Oke, ada lagi Bu kata kerja yang masih diingat? Apa ya? Cut udah. Menulis. Read. Nah, membaca, betul. Membaca kalau tebakannya Bu Suryati termasuknya yang beraturan apa yang tidak beraturan kira-kira? Read yang beraturan. Nah, kalau untuk yang read itu masuknya tidak beraturan, Bu. Oh, tidak beraturan ya. Gini. Nah, jadi kalau untuk yang read tadi itu sama tulisannya sama. Jadi seperti ini. Nah, tapi cara membacanya beda, Bu. Read sama read. Oh ya. Yang verb pertama ini read, yang verb kedua itu read. Saya membaca buku tadi malam. Nah, berarti gimana tuh kalimatnya? I read Saya a book last night. Saya membaca buku tadi malam. I read a book last night. Tapi kalau yang keseharian atau yang sekarang pakainya read. I like dan I usually read novels twice a day. Saya biasanya membaca novel itu 2 kali dalam sehari. Ya, ini read jadi read. Oh Oke. ya, ada lagi nih Bu. Jadi yang sama ya, misalnya memotong apa memotong bahasa Inggrisnya. Cut. Nah, cut ini termasuknya ini nih, termasuknya tidak beraturan karena kan dia nggak berakhiran ed kan yang verb keduanya. Iya, Ya, ini cut memotong. iya, Tambahkan satu lagi deh, sama ini. Put itu meletakkan. iya. Put ya. Ya, tapi dibacanya beda. Ini cut, ini put. Iya, Jadi memang di bahasa Inggris itu nggak konsisten ya Bu ya cara membacanya. Kadang U itu kadang ada yang kebaca A, ada yang tetap dibaca U gitu ya. Jadi kalau ini cut, potong, kalau ini put, menaruh atau meletakkan gitu ya. iya. Oke. Nah, kalau sudah kita coba bikin kalimat lagi Bu. Present tense dan past tense kayak yang tadi ya. Iya. Kayak yang tadi nih tadi. Eh, oh iya, saya tambahkan lagi deh sebentar. Nah, nanti kalau dalam kalimat simple present tense itu nanti biasanya ada penambahan ini dan optional ibu ya, boleh dipakai boleh nggak? Misalnya always, Iya. selalu. Misalnya I always go to school by bus. Saya selalu pergi ke sekolah dengan bis misalnya. Kalau usually Iya. artinya always Eh, selalu, iya. usually biasanya, kalau often itu sering, Iya. sometimes itu kadang-kadang, kalau Iya. seldom jarang. Iya. Nah, kalau Suddenly. tidak pernah, tidak pernah atau Never. tidak pernah. Nah, Tidak pernah betul never. sekali. Iya, betul. Maaf, ever. Misalnya, nah itu ya. Terus untuk keterangan waktunya, ini keterangan waktu dari present tense ya. Terus kalau yang simple past itu biasanya eh, yesterday. Ada last Iya. itu nanti bebas ya Bu ya. Misalnya last Sunday, last night, last Iya. summer, last Saturday gitu bisa. Ya contohnya last night itu misalnya. Terus dia last week, minggu lalu dan seterusnya. Iya. Terus yang pakai kata go, go misalnya 2 days ago, Yang berlalu ya. iya yang lalu, ya 2 hari yang lalu. Nanti tinggal sesuaikan aja. Iya. Eh, 2 days ago. Terus misalnya apa lagi Bu?
eh 3 minggu yang lalu berarti bahasa Inggrisnya three 3 weeks. Pakai S enggak, Bu? weeks. Oh ya pakai ya. 3 weeks Ya, ago. pakai. ah. Nah, ini kata benda yang lebih dari satu kasih S. Ya. Karena di sini day sama week itu dia masuknya ke benda ya. Ah. Ya. Dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita coba bikin kalimat ya. Ya, baik. Ya, sekarang kita coba bikin kalimat. Bu Suryati coba pilih satu kata kerja dulu mau yang mana? Apa ya? Boleh yang beraturan, ini yang beraturan ya. Ini yang tidak beraturan. Silakan memperlihatkan. Nggak muncul, Bu, di saya, di layar saya ya? Oh, nggak muncul ya? Nggak muncul ya. Nggak muncul ya sebentar. Kalau yang pertama tadi muncul nggak, Bu? Pertama muncul yang present tenses dan past tense. Itu hanya itu saja. Sebentar. Yang ini muncul ya? Sebentar. Ya, Ini itu muncul muncul. nggak? Ya, muncul ya. Hmm, Pronoun, ya. Pronouns muncul. yang ini nggak muncul ya, Bu ya? Ini halaman kedua. Nggak ada, nggak muncul, Bu. Belum ya, belum muncul. Belum. Oh, belum ya udah, nggak apa-apa deh. Nah, sekarang kita coba ini aja. Kita bikin kalimat menggunakan kata kerja yang belum tadi apa ya? Go aja deh, Bu. Coba. Oh, Go cool. itu pergi. Nah, Apa? bikin satu kalimat go, pergi. Oh, go. Oke. Go, ya. Itu, Bikin kalimat. I wanna go to the market this day. Ya, betul nggak, Bu? Halo? Halo? Iya, sebentar. Ya, Pencet ya. Udah belum, Bu? ya. Ya, Belum, jadi belum. bisa sih. I wanna go. I want to Ya. go. Oh, pakai to ya. Ya, bisa. I Kalau want to go want itu, to the ya market. bisa. Yes. Gitu ya. I want to go to the market, ya boleh. Nah, terus sekarang kita bikin kalimat yang past tense-nya atau yang lampaunya. Nah, tadi untuk go itu berubah menjadi when ya. Ya. When Jadi tulisannya W N T. Nah, berarti tinggal WN. dirubah aja go-nya jadi when. Ah, I iya went. berarti ya I went to the market misalnya eh, 3 hari yang lalu. I Oh, baik. went to the market three I went. days ago. Oh, ya, baik. Atau kalau kemarin ya udah berarti yesterday. Kalau tadi Ya. malam berarti last night ya. Kalau tadi pagi itu bisa juga Bu, tapi di This sini morning. this morning ya. Ya. Ya, this morning itu bukan pagi ini. Ah. Jadi I went to go. I went to Tadi pagi. go the market this morning. Eh, bukan, bukan. Bukan. Wonnya jangan dikasih Bu. Langsung aja I went. Oh, I went, maaf. I went to the. Iya, I went to the market this morning. betul. Ya, saya pergi ke pasar pagi ini. This morning Ya, gitu ya. ya, Oke, oke. Kita bikin satu kalimat lagi Bu. ya, baik. Yang membeli tadi deh, membeli. Nah, di sini ada Ya. buy, ada bought. But apa? Buy, bought. Oh, B, about. B, mm-mm. Kan kalau membeli kan BUY. BUY kan Ya, buy ya. pembacanya. Nah, Uh, untuk bentuk keduanya,
BOUGHT, boat. Mau siap. BOUGHT itu membeli Oh, tapi dalam bentuk lampau. oh baik. Hmm, Jadi ya. eh, last last night apa ya? As Mm-mm. late I bought vegetable in the market. Yeah, good. Yeah, last night I bought vegetables atau I some got vegetables at the market. Itu yeah. yang pastannya atau yang lampaunya ya. Oke. Kalau yang bayinya, yang verb satunya atau yang buat present tense-nya, bikin kalimat berarti? Ah, Uh, today today I'm buy nah, today I'm buy vegetable in the market. ya bisa. I buy vegetables in the market itu udah cukup. Iya, I buy baik. vegetable in the market itu cukup bisa. Atau kalau mau tambahkan I usually buy vegetables in the market boleh. Usually itu biasanya, gitu kan? Atau kalau tambahkan misalnya kadang-kadang ya udah I sometimes buy vegetables in the market. Itu optional ya, belum dipakai. Iya. Ya, oke. Bu Suryati, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ya udah, alhamdulillah jadi paham yang Ya. tadinya saya otodidak ya, karena dulu saya pernah kerja Iya, sama orang pelan-pelan asing. aja ya, Bu. Ya, jadi Iya, alhamdulillah dapat ilmunya banyak banget dari Ibu. Makasih banyak. iya Bu, sama-sama. Ini kita pelan-pelan dulu. Sebenarnya ini juga masih Iya, lumayan. Kalau mau dijabarin lagi ya, ya tapi pelan-pelan lah kita bertahap ya Bu ya. Ya, baik oke, Bu. mungkin cukup sampai di sini ya, Bu Suryati. Makasih Iya, banyak. terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Oke, kita tutup Ya, dengan bacaan. Alhamdulillah. Oke. alhamdulillah. Alhamdulillah, Alamin.